Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sebelum kita awali pembelajaran, silahkan salah satu pimpin doa dulu. Marilah sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini lebih baik kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada yang sudah memimpin doa. Untuk mengecek kesiapan hari ini akan saya absen satu persatu. Abi, Hadir Bu. Zulfikar, Hadir Bu. terima kasih semuanya hadir untuk pembelajaran hari ini. Kembali kita ke pelajaran fisika. Baiklah, silahkan perhatikan dulu. Nah, sebelum saya mulai, saya berikan motivasi pembelajaran dulu. Pada waktu pandemi ini, beberapa saat yang lalu kita masih belajar dari rumah. Alhamdulillah kondisi sudah membaik, kita bisa tatap muka meskipun dengan protokol kesehatan. Coba, apa saja protokol kesehatan yang harus kita lakukan agar kita tetap diberi kesehatan, bisa belajar secara tatap muka? Yo, siapa yang bisa? Protokol kesehatan yang harus kita lakukan ketika mau sekolah. Ya, silakan. Tidak boleh naik kendaraan umum dulu. Ya, betul. Salah satunya tidak boleh naik kendaraan umum. Apalagi yang harus kita lakukan? Bu, Ya, cek suhu sebelum masuk gerbang sekolah ataupun ruangan. Mencuci tangan dan membersihkan alat dengan hand sanitizer. ya, cuci tangan dan bersihkan semua alat yang kita pegang dengan hand sanitizer. Baik, bisa kita lihat ini yang kalian lakukan sebelum masuk ruangan. Cuci tangan terlebih dahulu, cek suhu, dan bersihkan semua alat yang dipegang tadi dengan hand sanitizer. Kita harus tetap jaga protokol kesehatan, karena kesehatan itu sangat berharga. Seperti kata pepatah pada hari ini yang saya berikan, dengan cinta hidup jadi indah, dengan ilmu hidup jadi mudah, dan dengan agama hidup jadi terarah. Jadi apapun yang terjadi, kita pandemi, kita harus selalu menuntut ilmu, kita harus selalu belajar. Tetap semangat belajar ya. Ya. Sebelum menuju ke materi yang baru, coba, adakah yang masih ingat materi apa yang kita pelajari pada pembelajaran sebelumnya, pada materi kemarin? Ya, silahkan. Ya, materi apa yang kita pelajari kemarin? Gelombang cahaya, Bu. Ya, gelombang cahaya. Setelah mempelajari gelombang cahaya, kita amati gambar tersebut. Ini setiap hari, setiap pembelajaran produktif kalian temui. Coba diamati dulu gambarnya. Pertanyaan apa yang muncul setelah kalian mengamati gambar tersebut? Ya, Dari gambar saya melihat kabel fiber optik yang putus dengan cahaya tidak sampai pada punya kabel. Apa yang menyebabkan kabel tersebut putus? oh iya. Tadi dari gambar temanmu bisa melihat ini. Kabel fiber optik yang di sini sering kalian gunakan untuk mata pelajaran produktif putus. Kemudian di gambar kedua, karena putus, cahayanya keluar di sini, tidak sampai ke ujung kabel. Tadi ada pertanyaan dari temanmu, kabelnya putus kenapa ya? Ini salah satu fiber optik yang putus. Saya Bu. Ya, Masalah apa yang ditimbulkan oleh kabel fiber optik yang putus Bu? oh iya. Selain kabel putus, kemudian di sini ada apa ya? Timbul masalah. Masalah apa yang ditimbulkan ketika kabel fiber optik tersebut putus? Apakah ada lagi pertanyaannya? Sudah cukup? Cukup Bu.
Saya ambil satu pertanyaan yang terakhir. Masalah apa yang terjadi ketika kabel fiber optik putus? Nah, untuk menjawab gambarannya, saya tampilkan manfaat pemantulan sempurna pada pengiriman sinyal dengan fiber optik. Sudah dilihat videonya? Baik, setelah kalian melihat video tersebut, apa yang bisa diutarakan? Di dalam kabel fiber optik yang terbuat dari kaca, di dalamnya terdapat cahaya. Oh iya, temanmu melihat di situ di dalam kabel fiber optik yang terbuat dari kaca, di dalamnya terdapat cahaya. Ada lagi? Saya yang mau Bu, mengutarakan? Boleh, silahkan. cahaya membawa sinyal internet. Cahaya membawa sinyal internet. Ya, ada lagi yang lain? Saya Bu, cahaya tersebut mengalami pemantulan sempurna di dalam kabel fiber optik. Oke, ada yang berpendapat cahaya tersebut mengalami pemantulan sempurna di dalam kabel fiber optik. Ada lagi? Saya Bu, Ya, silahkan. pemantulan pada cahaya yang membawa sinyal internet menyebabkan internet dapat ditransmisikan dengan sangat cepat. Ya, karena pemantulan sempurna yang membawa sinyal internet menyebabkan internet dapat ditransmisikan dengan sangat cepat. Contohnya kalian kirim WA dalam 1 atau 2 detik langsung sampai. Contohnya, ada lagi yang berpendapat? Ya, silahkan. Kalau tadi kabel fiber optiknya putus, berarti cahaya tidak dapat dimantulkan sempurna sehingga sinyal internet tidak sampai pada tujuannya. Oh iya, kalau putus tidak bisa dipantulkan secara sempurna, internet tidak sampai pada tujuan. Baik, kita tepuk tangan dulu untuk teman-teman, untuk kita semua, karena sudah menjawab, sudah memberikan pendapatnya. Ada sinyal internet yang terputus karena kabel fiber optiknya putus, yang menyebabkan apa tadi? Sinyal internet tidak sampai, gangguan internet. Nah, di dalam kabel fiber optik sendiri terdapat cahaya. Cahaya mengalami pemantulan sempurna. Berarti ada hubungannya ya di situ, fisika pemantulan sempurna dengan penyampaian internet, dengan cahaya yang ada dalam fiber optik, seperti tujuan pembelajaran kita hari ini. Karena tadi di dalam kabel fiber optik ada cahaya yang mengalami pemantulan sempurna. Baik, sekarang perhatikan lagi gambar yang ada di depan. Ini sering kalian kerjakan sebelum praktek produktif di lab FO, di lab fiber optik. Kalian ini mengerjakan kegiatan ini. Kegiatan apa ya? Ada yang bisa? Saya Kegiatan Bu. apa itu? Ya, silahkan. Kegiatan yang dilakukan yaitu mengecek apakah terdapat kebocoran kabel fiber optik yang akan dipasang dengan menggunakan laser khusus. Nah, kalau sudah jelas, saya berikan informasi mengenai penilaian yang akan saya ambil. Ada 3 penilaian. Yang pertama, penilaian sikap. Ini mengenai keaktifan kamu dalam pembelajaran. Di antaranya menjawab soal, kemudian bertanya, akan ada nilainya. Yang kedua, penilaian pengetahuan. Ini nanti mengerjakan soal pada LKPD. Nanti akan Bu Hari bagikan. Penilaian yang ketiga, penilaian keterampilan, yaitu proses pembelajaran dan praktikum. Nanti kita akan ada praktikum yang didemonstrasikan oleh perwakilan dari beberapa kelompok. Ambil Bu Hari bagikan LKPD-nya nanti untuk mengerjakan. Di sini temanmu akan mempraktekkan percobaan
Pembuktian pemantulan sempurna pada medium air. Buka tutupnya. Karena cahaya dari medium air ke udara rapat dan renggang dibiaskan 90 derajat, maka terjadi pemantulan sempurna. Silahkan hasilnya ditulis pada LKPD dulu. Terjadi pemantulan sempurna pada air. Kita lanjutkan untuk kelompok 2. Demonstrasi percobaan tulan sempurna pada medium kaca. Sudah kelihatan? Kelihatan. Ya. Apa yang terjadi di situ? Bisa dijelaskan perwakilan dari kelompok? Karena cahaya dari medium kaca ke udara rapat ke renggang dibiaskan 90 derajat, maka terjadi pemantulan sempurna. Ya, betul. Silahkan berikan aplaus, tepuk tangan dulu untuk perwakilan teman kita yang demonstrasi. Kita lanjutkan mengenai sudut kritis. Jadi sebelum terjadi pemantulan sempurna itu ada sudut kritis dulu. Bisa diperhatikan di depan, yang dimaksud sudut kritis itu sudut datang yang menghasilkan sudut bias 90 derajat. Baiklah, akan saya berikan tabel di sini untuk menghitung sudut kritis berbagai medium. Silahkan masing-masing dari kalian menghitung dulu. Hitung sudut kritis dari udara ke air. Nah, nanti dimasukkan angkanya. Indeks biasnya udara 1, kemudian indeks bias air 1,33, indeks bias kaca 1,52. Silahkan dihitung sambil ditulis di LKPD. Salah satu bisa membacakan yang sudah selesai perhitungannya. Jika cahaya dari kaca ke udara, sudut kritisnya 42 derajat. Dari pembelajaran yang sudah kita pelajari tadi, apa yang bisa kita ambil? Kesimpulan apa yang bisa kita ambil dari pembelajaran hari ini? Ada yang bisa? Saya Ya, silahkan. manfaat pemantulan sempurna pada penerapan teknologi yaitu pada serat fiber optik. Bisa dilanjutkan? Saya, Bu. Ya, silahkan. Kesimpulan yang kedua. Terjadinya pemantulan sempurna pada medium air ke udara dan kaca ke udara. Sekarang silahkan yang belum selesai LKPD-nya diselesaikan dulu. Nanti akan Bu Hari kumpulkan untuk dinilai. Sudah selesai? Saya kumpulkan kalau sudah selesai. Sudah dikerjakan LKPD-nya, saya koreksi sebentar. Bisa dilihat hasilnya ya. Setelah Bu Hari koreksi, ini hasilnya. Karena fisika KKM-nya 75, bagi siswa yang nilainya kurang dari 75, di sini ada 2 siswa, Eka dengan Yulfian, nanti bisa mengerjakan tugas remedi. Sedangkan teman-teman yang nilainya sudah di atas 75 berarti sudah tuntas, nanti bisa mengerjakan tugas pengayaan. Nah, sekarang akan Bu Hari berikan pertanyaan HOTS, pertanyaan HOTS. Bagaimana cara mencari letak fiber optik yang bocor? Saya, Bu. Ya, silahkan. Dengan bantuan alat yang bernama OTDR, maka akan ketemu titik putus yang harus segera diperbaiki. Untuk pertemuan yang akan datang, silahkan kalian siapkan, pelajari terlebih dahulu mengenai kecepatan rambat cahaya. Terima kasih, kita tutup pembelajaran kita hari ini. Salah satu bisa memimpin doa. Marilah sebelum menutup pembelajaran pada pagi hari ini lebih baik kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.